Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, terutama saya menyapa Bapak Ibu honorer Tendik yang benar-benar bersukacita karena ada peluang diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 11 tahun 2024. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu mengenai kuota P3K 2024 untuk honorer tendik diusulkan bertambah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan BKN sepakat berikan dua alternatif khusus. Hal ini jadi kunci kelulusan. Bapak Ibu, terkait dengan informasinya, supaya lebih jelas, mari kita simak bersama informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Semoga semua informasi dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Terdapat dua jalan untuk para honorer tendik agar bisa terakomodasi dalam formasi P3K tahun 2024. Seperti yang telah diinformasikan bahwa jumlah formasi CSN 2024 yang dibuka oleh pemerintah ada sebanyak 2,3 juta formasi. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua, yakni untuk instansi pusat sebanyak 429.183 formasi, yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K. Kemudian untuk instansi daerah atau pemerintah daerah sebanyak 1,8 juta sekian formasi dan rincian 483.000 sekian lowongan CPNS dan 1.383.000 sekian lowongan untuk P3K. Itu adalah untuk formasi daerah. Maka lowongan P3K pada 2024 totalnya adalah 1,6 juta, tepatnya 1.605.694 formasi, yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Jadi selain itu, kuota formasi P3K 2024 instansi daerah untuk guru sebesar 419.146 formasi, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416. Sedangkan untuk formasi tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi tersebut mencakup honorer tendik, yakni sebanyak 82.717 kursi. Terkait hal ini, Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tendik Sutrisno menyoroti bahwa jumlah kuota untuk honorer tendik sebanyak 82.717 dirasa masih kurang. Kemungkinan banyak lagi para honorer tendik yang belum tercover dengan kuota 82.717 itu. Hal tersebut dikarenakan lowongan P3K 2024 yang dibuka tersebut tidak mencakup jumlah keseluruhan honorer tendik. Sehingga suatu hal yang wajar kalau FHNK2I Tendik menyarankan agar kuota tendik dibuka 25% dari formasi P3K Teknis 2024 yang sebanyak 547.416. Ini pun yang diminta hanya 25% dari kuota 500.000 sekian. Nah, kalau kita kaji, ya perhitungannya 547.000 sekian itu, berarti ini ada sekitar 130.000, ya. Kurang lebih 130.000 atau 135.000 sekian yang diminta dari 80.000 sekian. Artinya, dari persentase yang diajukan itu bisa bertambah kurang lebih 50.000 lagi. Sutrisno menilai jika kuota dibuka sebesar 25%,
maka akan mampu mengakomodasi honorer Tendik kategori 2 maupun non kategori 2. Tidak hanya itu saja, saat ini Forum Honorer Tendik tengah mengupayakan agar para honorer bisa terakumulasi untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Apabila tidak terakomodasi pada tahun ini, nantinya nasib mereka akan dipertanyakan mengingat batas waktu penyelesaian masalah honorer yakni Desember 2024 tahun ini. Oleh karena itu, Ketua Forum Tenaga Kependidikan atau Tendik Solidaritas Nasional Wiyata Bakti SNWI, Reni menemui Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto pada 17 Januari 2024 yang lalu. Pada momen tersebut, SNWI mengusulkan agar perekrutan honorer Tendik menjadi ASN P3K tidak hanya untuk jabatan tertentu, tetapi meliputi semua jabatan. Dalam hal ini honorer Tendik seperti penjaga sekolah, operator, laboran, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, security, tenaga keamanan, dan lainnya juga harus diangkat menjadi ASN. Pada pertemuan menghasilkan 2 jalan bagi honorer Tendik untuk bisa diangkat jadi P3K 2024. Yang mana pertama adalah melalui pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebab honorer yang diangkat jadi P3K harus terdata di BKN, sedangkan masih banyak yang belum terdata. Sehingga Kementerian Pan-RB dan BKN juga membuka peluang bagi para honorer Tendik yang belum masuk database BKN dengan cara melakukan sanggahan. Nah, ini jelas-jelas disampaikan Bapak Ibu ya. Dengan cara menyampaikan sanggahan, silakan disanggah. Sehingga berdasarkan sanggahan tersebut nantinya BKN dan Menpan RB menanggapinya dengan memberikan peluang untuk bisa penataan ulang. Ini khusus untuk para honorer Tendik karena sebelumnya belum terdaftar dalam database BKN. Reni menyatakan bahwa Menteri Anas akan membuka pengaduan atau masa sanggah jika terdapat honorer Tendik yang telah bekerja lama namun belum terdata oleh BKN 2022 yang lalu itu. Jalan yang kedua yaitu melalui usulan pemerintah daerah atau daerah. Reni menambahkan bahwa pada pertemuan tersebut, PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto memaparkan peluang honorer Tendik untuk mengikuti seleksi P3K 2024 bergantung Pemda masing-masing. Ada usul Pemda, maka honorer Tendik kemungkinan besar bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024 tahun ini. Dalam hal ini, apakah Pemda mengusulkan atau tidak? Jika mengusulkan jumlahnya maksimal sesuai kebutuhan atau malah minim. Oleh karena itu, Reni menyarankan agar para honorer Tendik memanfaatkan waktu tersisa untuk mendekati Pemda agar mengajukan usulan kebutuhan P3K teknis semaksimal mungkin. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.